Hai, very happy? Yes, you want to share? Oh iya, sudah tuntas? Oh sudah, ya. Aku masih kamu. Oke. If you have different topic, sudah sangat ya, please repeat. Still feeling happy? Yes. Okay, before we begin our let's pray based on our gift pray. Okay, hari ini kita lanjutkan materi kita. What is the last material we discuss? Minggu lalu kita sudah bahas tentang tugas ya, proyek ya. Hanya ada 3 proyek yang harus kalian submit ya sebelum deadline. Pastikan nanti submit sebelum 7 Juni ya. Jadi sebelum 17 Juli pastikan sudah upload ya. Karena biasanya Senin ya nilai sudah ada di akademik. Jadi saya tidak menerima kumpulan tugas apapun atau susulan apapun ya. Jadi pastikan nanti sudah submit sebelum deadline. Nah, minggu lalu kita sudah sempat discuss tentang job vacancy, lowongan pekerjaan related to management division. Kira-kira profesi atau job apa yang bisa kalian apply ketika nanti kalian menjadi seorang konselor atau seorang sarjana manajemen. Terus biasanya manajemen itu memang biasanya lebih fokus on ke manajerial ya, tetapi biasanya jobs atau profesi itu biasanya terkait dengan entrepreneurship, kewirausahaan. Bagaimana nanti kalian mengelola bisnis sendiri. Nanti di materi ini kita akan diskusi tentang terkait dengan keuangan dan bagaimana manajemen keuangan. Kita akan membahas tentang money uang. Ya, nanti kita akan sedikit bahas nominal sama sedikit penghitungan. Karena kan nanti untuk orang manajemen nanti kan ada manajemen keuangan yang dimana kalian itu nanti sedikit akan belajar tentang coding akuntansi. Nah, terus nanti di materi ini kita juga akan bahas tentang marketing, ya, manajemen pemasaran. Ya, pokoknya kita ambil yang secara daily kalian alami. Ya, nanti kita akan bahas tentang bagaimana tentang e-commerce, ya, tentang platform marketplace. Kita akan bahas tentang marketing, kita akan bahas tentang uang ya, money. Sebelumnya ya, kita akan ke sini dulu ya. Oke, di sini. Do you like shopping? Ada yang suka shopping? Oh yes, yeah. Do you like sell discount and anything else? Wholesale, oh iya, semua suka ya. Do you have e-commerce platform? Punya semua discount. Boleh apa aja? Shopee, Tokopedia. Tokopedia itu di TikTok ya. Terus ini apa lagi ya? Lazada. Terus apa ya? Tokopedia, Lazada, Shopee yang besar juga itu ya. Nah, ada yang terutama selain itu, selain tidak terbesar itu. Nah, e-commerce itu lebih fokus ke jual beli ya, kayak besar katakanlah seperti kalau seperti apa ya, kayak Gojek itu bukan e-commerce tapi dia lebih ke startup. Ya, dia lebih ke mengadakan service kan, produk seperti e-commerce. Nah, kita akan bahas tentang e-commerce ini. Oke, di sini harus tahu ya. Nah, ini harusnya masuk ke materi manajemen ya. Ini secara bahasa dulu. Kalau sebenarnya kalau yang namanya e-commerce, nanti kita akan lihat posisinya kayak Shopee, Tokopedia, dan Lazada itu di mana. Nah, ini sebenarnya yang paling dasar sekali. Ini kalau di pengajaran manajemen sudah sempat disinggung belum ya? Tak singgung sebentar ya.
Pak. Ada namanya B2C, namanya bisnis to consumer. Nah, di sini seorang perusahaan menjual produk langsung ke konsumen. Nah, contohnya apa? Dari toko ke pembeli. Jadi toko sebagai penjual, kita beli langsung dari toko. Itu namanya B2C, customer basis market. Apa ya, suatu produk mengesok. Jadi kita mau beli mobil di kota, kita mau beli mobil di showroom, kita mau beli motor di dealer. Nah, jadi itu namanya B2C. Jadi kita langsung ke toko penyedia barang yang kita inginkan. Itu namanya B2C. Kayak kita membeli sembako di toko produk, itu namanya B2C. Terus ada namanya B2B, ya, bisnis to bisnis. Jadi sebuah bisnis dan menjual produk atau layanan ke bisnis lainnya, ya, ke pihak lain. Nah, biasanya di sini nih, ada sebuah perusahaan, ya, perusahaan pulaan ke distributor, itu namanya bisnis to bisnis. Nah, jadi perusahaan itu, ya, perusahaan atau perusahaan di mana dia pulang langsung dari pabrik, langsung dari distributor, itu namanya B2B. Nah, ayo bisa cari sampel. Kalau kayak ini dong, Alfa, itu dia juga kayak bisa dimana itu dari mana, terus dari mana, sebagai kalau senang mengambil bicara seperti itu. Terus kalau sih, nah di sini customer itu jual produk konsumen lain, misalnya jual barang set, ya bisa asal barang set, seperti laptop, sulit atau marketplace. Jadi bisa kalian, aku bosan sama ini tak jual marketplace, entah itu Facebook, entah itu sosial media, jadi kalian jual ini selain ke pengguna lainnya, ke orang lain, ya, jadi sama orang ke orang. Terus aku customer itu bisnis. Nah, ini biasanya seorang individu yang menyediakan produk atau layanan ke bisnis, ke perusahaan. Misal, ada seorang freelancer ke individu ini. Misalnya itu membuat logo ke perusahaan, saya itu membuat brosur pamflet ke perusahaan. Nah, ibaratnya seperti itu, kayak misalnya saya ketika dia berpikir nggak usah, ya, aku katakanlah nggak ada perusahaan yang bersuka apapun dan nggak usah, saya butuh jasa, tukang desain itu, saya butuh jasa apa, membuat flyer, membuat brosur, membuat desain menu, saya butuh membuat katakanlah konten, ya, otomatis kan saya hire orang untuk membuat itu seperti itu. Kontennya apa itu juga bisa, jadi dia itu kan bekerja pada perusahaan. Dia kontak dia individu, tetapi dia diterima untuk membuat konten yang membuat foto, dia edit video pada sebuah perusahaan atau tempat publis itu, seperti itu hanya secara dasar. Berarti kira-kira kalau misal kayak Shopee Tokopedia Lazada, dia posisinya di mana? Berarti kira-kira kita kalau beli barang dari online, marketplace atau e-commerce, ya, itu kira-kira posisinya ada di mana? Kita beli dari barang online, maka di B2C, bisnis to consumer. Nah, seperti itu, ya. Nah, kita akan ke sini. Manfaatnya apa e-commerce? Karena lebih suka beli offline atau online. Nah, aku tertentu ya. Nah, tergantung persen. Aku kira-kira ya. Oh iya, tanggal ya. Nah, manfaatnya apa? Pastinya yang namanya e-commerce itu kan juga namanya e-commerce, tapi juga ada yang namanya bukan kontra, mungkin positif dari kita pasti ada positifnya apa? Kita lebih nyaman untuk belanja. Tidak lebih banyak tidak scroll, ya. Kalau kan dia yang buka, ya. Terus saya komen, nah jadi kita mau akses jam berapa bisa? Biasanya tuh kalau pengeluarannya bisa tidak bisa berasa. Makin malam, ya. Biasanya apa ya? Nah, biasa jam 12 itu biasanya berhenti di 00. Terus seleksi apa ya? Produk. Jadi produknya itu banyak. Tidak kita di toko, ya orang sini ternyata sama online juga beda. Tapi yang dalam toko kok ya isi, jadi pernah nggak lihat produk ini? Kalau di mall mungkin masih oke ya, tapi kalau di toko tidak sama dengan dua nggak jadi kan karena sekali itu orang yang itu. Nah, terus ada perbandingan harga. Apa sama komisi dari lumayan, sisi dari kemarin lumayan tidak sedikit. Kalau bisnis saya makin besar, otomatis tidak akan menghemat biaya. Biasanya tidak orang usaha begini langsung terus
itu istilahnya apa ya? Ya, aku sekarang dengan sumbernya, nggak lapor tidak sebagainya. Terus menjaga pasar yang lebih luas juga sekarang. Terkadang dokumen itu juga susah-susah apa? Mereka ini. Sekarang yang main online itu kan sudah ada bisa, tetapi distributor besar. Sekarang tuh official itu nggak besar, dia sekarang udah sampai juga. Karena kita yang dari saya atau juga pada ikut dibantu asal produknya sedikit dulu. Sekarang tuh kalau saya itu terus dan dia tuh langsung sampai besar. Nah, apabila kita beberapa user apa ya, beberapa user itu atau penjual itu dia sebenarnya ya harus seller sebenarnya dari perusahaan. Nah, terus peningkatan, kesempatan untuk penjualan pasti. Nah, sekarang kalau sekarang kan expanding. Kalau nanti artinya itu bisa semester 6 kalian adalah ada namanya KIA. Studi ahli fisika pendidikan di situ nanti penjualan sekarang itu misalnya dari sebuah pabrik besar ya. Saat pabrik besar di sini saya jual ke retail. Enggak, karena dari pabrik besar itu juga dia perannya itu besar. Jadi pabrik besar itu dia punya omset sendiri. Selain dia juga sebagai distributor, misalnya karena mungkin saat mitra itu berada di distributor, tapi ternyata dia juga promosinya yang namanya itu bisa juga. Seperti kita mau taksar juga sekarang juga ada di distribusi level, ada yang namanya apa dia, ada seperti itu. Jadi juga promosinya sampai itu bisa. Terus sama kayak ini juga melihat yang namanya customer online atau offline. Nah itu kan nanti juga istilahnya kalau dalam marketing itu kan kalau marketing itu kan dia sesuai target daerah. Misal daerah sini masih yang paling tahu itu banyak apa. Nanti di online itu nanti juga bisa di review atau di analisis. Kira-kira aku juga itu dari daerah mana. Dan kebanyakan di produk apa? Nah kalau yang di produk di situ kalian di produk yang laris. Nah penjualnya berapa setiap bulan, nah itu biasanya untuk analisis. Oh kira-kira barang ini yang masuk kebanyakan terjual biasanya terlalu setiap bulan, biasanya itu dihitung per bulan biasanya. Jadi kayak di sini kalian bahasanya tentang seputar usaha. Nah kan sih proses memberikan barang ke e-commerce ya, memilih produk. Di sini akhirnya mungkin produknya lewat bingung warna, ini juga bingung warnanya. Bisa, terus habis itu memilih produk, menambahkan produk pada perusahaan, terus mau proses untuk check out. Ya, sebenarnya ada di sini yang check out tapi nggak dikirim. Sampai aku buat perusahaan juga karena otomatis dari sistem. Kok enggak? Kayak saya namanya. Mungkin karena lupa. Terus menerima informasi pemesanan. Menunggu pengiriman. Nah, di sini ada pengiriman lebih dari estimasi waktu. Nah, biasanya untuk lebaran, momen-momen apa ya, season itu kayak momen lebaran, tahun baru atau lebaran itu biasanya dia harus sampai ya untuk pembelian pengiriman. Pengiriman, ya, karena pemasaran juga butuh waktu nih, pengiriman juga butuh waktu. Terus kita menerima produk. Menerima produk salah, cacat, kurang, atau tidak variasi. Misal contohnya segini kita coba kalau kecil kalau besar. Nah, ya besar seperti itu. Kita di sini ya. Terus next kita fokus kepada ya digital payment. Nah, kredit card, debit, bank transfer, elektronik wallet. Nanti kita akan membahas kita sedikit sama QR code payment ya. Nah, oke, sekarang ya ini istilah terkait dengan e-commerce. Kita coba beberapa soal ya. Satu, singkatan apa e-commerce? A, B, B, ya. Kalau itu virtual conference ya, lebih office sebenarnya ya. Itu sih
konsumer ya. Nah, terus di sini penyimpanan data sebelum pembelian. Jadi kalau istilah di ekonomi ya, akuntansi manajemen atau pajak, pembelian itu namanya purchase, bukan bayar. Karena istilahnya kan kalau sekarang kita buka aplikasi e-commerce, semua di Inggris. Kecuali saya kira bahasa Inggris, ada saya kira bahasa Inggris e-commerce atau bahasa Indonesia. Nah, ya karena sebenarnya ada bahasa Inggris ya, karena shopping Indonesia biasanya akan menggunakan bahasa Indonesia. Kalau kalian di shopping Singapura, shopping Malaysia nanti bahasanya shopping Singapura dan Singapura, shopping Malaysia nanti bahasanya Melayu gitu ya. Nah, kalau shopping ada beberapa anggaran ini digunakan untuk beberapa generasi lagi. Dan di sini, ya, elektronik juga ya. Tapi bagus ya kalau bisa ya. Tapi mahasiswa itu biasanya teman-teman kalau kita bisa teknologi itu biasanya teman-teman mahasiswa tapi itu bermanfaat biasanya diskon ya. Terus habis itu oke ya itu penyelesaian pembelian. Nah CA disuruh payment terus pembelian ini sudah ada ya disuruh bisnis. C, karena pilihannya banyak banget ya. D. A, B. Terus untuk customer wants money back after returning an item. Oke, pernah nggak ini? Oh pernah. Biasanya maksudnya nanti sebelumnya ada dua terus di sini ya langsung selesai itu langsung seperti institusi ya. Oke di sini 12. Oke ini shop ada internet disebut sekarang online juga ada sekarang kayaknya gitu ya offline ya online karena jualan sekarang itu sudah digital ya karena kalau kita cuma mengadakan offline itu kenapa orang itu masih offline terus oke, nah first step adalah search for produk ya. Terus jangan bahas A, B ya. Terus itu B, langsung untuk bisnis ya. Terus 18. Oke, tersedia sepanjang. Kalau yang C komputer misalnya masuk kalau offline-nya kita juga perjalanan ya. Nah seperti itu. Lupa pilih ya, kita kan ya bisa pilih. Terus itu bisnis itu bisnis maka yang aku perusahaan memberikan barang-barang dari online. Terus di sini informasi yang biasanya dibutuhkan saat ini masyarakat. Oke, di sini nanti kita akan NASA paketnya. Kita pada tanggal. Oh belum biasanya kan ada sih kita ada di mana sudah sama seperti ini. Secara rinci besar warna apa ke rumah cara itu. Di mana kasar itu biasanya bukan produk produk segitu kayak enggak sih? Kalian mau cari anak capek di situ nanti ada ini. Biasanya kalau nggak kodenya itu memanjang menurut atau briefing itu kayak kotak nanti udah settingan ya. Apakah kamu tahu kodenya itu di sebelah bawah? Jadi cuma satu garis ini atau kodenya brief. Nah, kotak ya. Jadi di kanan maksudnya udah di situ itu. Nah itu biasanya kita kalian cari. Biasanya muncul harga yang paling tinggi atau barang yang paling terlaris. Itu maksudnya produk nah di situ kan kita bisa membagikan oh antara harga yang paling sedikit dan jaket yang ini sama ini itu hubungan yang ini berjualan banyak yang ini nanti biasanya dia akan muncul. Nah itu yang biasanya nanti kita pilih lagi yang kurang sama ini. Nah buat di seller
orang enggak mencoba atau tidak. Terus di sini custom living, kenapa sih dibilang udah atau udah? Oh enggak pernah ya, enggak kasih itu kan, enggak kasih bintang. Oh iya, kok dikasih satu kok kayak kasih jangan ya, tapi kok ya kurang. Paling ambil udah selesai misalnya nggak pakai bintang. Terus di sini perusahaan yang menyediakan layanan daya free service ya, free service itu kayak misalnya JNE, terus apa lagi ya, pos, siswa, anak kerja dan sebagainya. Terus di sini tabaikan kerajaan maka oke, sifat itu yang terkata sudah di CO. Terus di sini yang kedua termasuk pembayaran digital. Nah, yang dari telepon itu kayak cek itu biasanya masih manual pakai tangan. Karena kan masih harus tulis nominal dan kita harus tetap tanda tangannya juga bukan digital ya. Oke, terus di sini apa lagi ya? Produk katalog. Kalau yang namanya katalog adalah list ya tentang produk untuk yang dijual. Nah, nanti kalau kalian mungkin kalau nanti kalian magang, nanti kan untuk manajemennya nanti kalian tinggal milih mau di perusahaan. Nanti dia bagian kalian kerja perkantoran atau kalian kalau fokus kalau kalian perkantoran itu di manajemen keuangan, manajemen mungkin nanti di perusahaan civil atau pabrik. Kalau misal kalian mau magang di e-commerce ya kayak online shop itu juga bisa. Kalian bisa belajar dari sini. Banyak orang mulai magang itu yang apa ya, mulai magangnya itu di online shop itu banyak. Nah, nanti ya kalian ada pilihan itu, jadi jangan selalu di perusahaan, boleh nanti di online shop. Jadi ada aja itu. Tapi lihat apa orang atur apa salah, tapi nanti kalian punya bisnis kan. Yang punya usaha sendiri. Nah, bisa kalian punya online store. Terus, nah ya. Aktivitas terjadi setelah pembayaran itu dari prosesnya. Terus online dan sudah menjadi proses publik. Terus di sini marketplace itu sama ya, terus organization itu adalah mekanisme menuju bahwa usaha itu sukses atau usaha dikemas atau usaha proses pengiriman atau ini transit ya, maksudnya itu transit di tempat transit. Dan kalau pengiriman itu kan diatur proses istilahnya dulu. Ketika misalnya kita beli barang, kita orang beli barang di Solo itu kan tidak langsung kata Solo itu ya harus kan karena beda kabupaten dia harus transit di apa ya istilahnya gudang penyimpanan di Sukoharjo. Bisa di mana baru nanti dikirim ke kecamatan itu biasanya dari pusatnya dulu ke kecamatan sama yang kecamatan itu biasanya kan sama lagi ya, maksudnya kalau di sini produk distribusi jelaskan ada pilihan distribusi, bisa bahan warna supaya tulisannya mudah, terus panjang, terus ukuran, size, terus apa lagi ya, dan sebagainya. Terus, nah ini pembayaran yang aman, maksudnya adalah safe itu sama dengan sedikit aman, proses transaksi kenapa? Kalau pembayaran itu kan biasanya kan verifikasinya pakai apapun ya, pakai ini. Nah, entah itu kita mau pakai yang modelnya adalah e-wallet yang ada di e-commerce ya, Shopee atau yang ada di Lazada ya. Maksudnya satu yang ada di e-commerce atau kita mau pakai ini ya, apapun itu pasti butuh yang namanya begini. Terus ini bisnis bukan seperti itu sih, kupon dilakukan ya. Diskon offer, kupon itu adalah penawaran diskon. Nah, biasanya kupon itu digunakan untuk mendapatkan diskon, untuk mendapatkan potongan harga. Terus di sini yang menyebabkan kepercayaan yang mengaruhi kepercayaan customer adalah review. Kalau kalian beli barang, dicek di review enggak? Review terus bintang 12 atau bisa pernah nggak coba beli toko
yang bilang itu mungkin masih agak sepi, reviewnya belum ada mungkin. Ya mungkin kalau kita kayak itu ya, karena belum ada yang berikannya penipuan, penipuan dalam artian nantinya tidak sesuai deskripsi. Apalagi kalau kita punya kami jelaskan warna, detail, description, picture atau video. What is shipping? Apa itu shipping? Free shipping, gratis ongkir. Maka proses shipping itu adalah pengiriman. Ya, maka adalah sending product ya, to customer. Shipping, free shipping itu gratis ongkir. Yang bukan termasuk aplikasi e-commerce adalah C ya. Terus invoice, what is invoice? Invoice itu kayak sejenis nota transfer untuk pembayaran. Maka dia adalah payment ke invoice. Tapi ini lebih fokus ke invoice ya. Kalau kita melakukan yang beraplikasi, ya kan biasanya kalau kita lebih barang, terkadang itu juga itu masih lokal. Kenapa? Biasanya kita diberikan terkait elektronik gitu. Tetapi kalau fashion itu biasanya juga diminta. Atau misalnya ada beli ini makanan online food itu berputar. Ya seperti itu. Karena yang lepas satu lain berbeda. Terus kita plus ini ya. Apa yang harus dilakukan customer atau apa yang harus dicek sebelum membeli online adalah tidak perlu. Terus manfaat customer apa stock? What is out of stock? Oke, produk tidak tersedia. Biasanya sold terjual, sold out terjual. Kalau sold itu masih ada stok, tapi kalau sold out maka biasanya out of stock. Berarti aku tidak akan membuat barang lagi karena khusus stok barang tidak ada seperti itu ya. Terus transaksi adalah pembelian uang untuk jasa barang namanya transaksi ya. Terus kita CS dukungan yang disediakan customer. Biasanya CS ini dipakai customer pasti bisa ada permasalahan yang ada kesalahan apa itu dari customer ke salur dari customer itu tergantung dari CS-nya itu lebih memilih apa atau mungkin kualitas customer dia akan ke customer dan sebagainya. Yang kalau dia proses yang lebih kuat mungkin kemudian akan dikatakan dan sebagainya. Tapi kalau untuk customer itu biasanya nanti customer-nya agak mana kalau kayak barang-barang apa pengembalian dan sebagainya. Terus ini kebijakan pembalian ya, kita polisinya seperti ini. Barang yang dibelinya kayak misalnya elektronik, karena beli barang elektronik biasanya yang dikembalikan itu apa? Misal kalian itu beli laptop handphone di online atau beli apa ya barang elektronik. Kemudian kemarin pernah kalian beli di online apa? Gak ada. Misalnya kalian beli kamera dari official ya, di situ barang dikembalikan asalnya satu pada mesin. Ternyata melalui pada charger. Nah, biasanya lebih ke aksesoris, bukan aksesoris, lebih ke komponen utama. Beda cerita kalau ternyata itu terjatuh, nggak bisa dikembalikan, garansi hilang, ya, barangnya terjatuh. Lalu lama harusnya kamu ya. Aku mana? Kita berkata keras, taunya keras ya. Tahu salah saya. Nah, saya bisa problem itu biasanya bisa dikembalikan terkait ya komponen ya. Misal maksudnya ternyata dipakai salah, nggak bisa dicas, harganya masih panas, terus semua itu bisa dikembalikan. Itu berbeda kalau bisa di HP sebelum aja mau balik nggak bisa, itu kan sudah
bagian. Terus tracking number. Kalau orang pakai 5, karena di sini ngecek tracking number itu biasanya ada kode ya. Jangan kayak banyak saat kalian berpindah itu ada namanya tracking number. Tracking number itu bisa digunakan posisi darah kalian itu ada di mana. Dia akan masih nyampe ke rasa mana. Dan kemungkinan akan sampai di mana. Nah, atau bisa pakai di bawah kulit. Pernah pakai di bawah kulit karena hujan tidak dikasih. Oh pernah. Terkadang kalau bisa waktu kasih buat maaf Pak, hujan deras. Pakai saya bawa ya. Kalau selesai ke sana karena estimasi juga gitu. Kalau terbaca, udah dapat. Jadi begini kalau kelas, kalau itu kan kalau sangat terus kalau nanti itu saya pengirimannya sama kurir. Nanti kan dia akan verifikasi toko. Lalu estimasi itu sekian. Biasanya setelahnya 2 hari, 16, 17, 18, 20 tambah. Terus ini ya strategi tracking number. Kondisi apa ya? COD ya, cash on delivery. Ada di sini yang COD bayarnya transfer. Oh ada. Saya COD transfer. Bayar transfer COD ya. Jadi pembayaran setelah buka. Pernah dilihat setelah COD? Oh enggak. Seperti ini. Tujuannya itu jangan evaluasi sebenarnya. Kenapa kok kita evaluasi sebenarnya? Itu kan karena itu dari evaluasi saat ini. Produk saya di bintang 5 nih, kebanyakan bintang 5. Oh berarti produknya oke. Tapi ketika ada research, ketika ada bintang 1, itu kan biasanya jadi pertimbangan dari tokonya. Oh bintang 1, ternyata kenapa orang bintang 1? Oh bukan salah, oh ternyata dari trainingnya. Oh ternyata produknya agak sulit bikin, agak rusak dikit, atau misal istilahnya apa ya? Atau dari rumusnya nggak rapi, nah itu nanti jadi evaluasi. Terus kita berjalan. Terus kita kemana lagi ya? Digital marketing. Biasanya kalau untuk marketing itu kita bisa pakai free shipping. What is free shipping? Gratis ongkir. Free shipping itu gratis ongkir, maka no payment is needed for the product. Biasanya masih dalam kawasan. Misal kalian posisi di Solo, kalian beli barang di Solo juga, itu biasanya free shipping. Biasanya dari estimasi kilometer atau masih dalam kawasan Solo Raya atau masih di luar pusat dalam satu provinsi. Nah, atau biasanya free shipping itu tergantung dari tanggal bulan atau tergantung dari kebijakan toko atau kebijakan dari online shopnya. Atau misal kalian punya modelnya adalah customer loyalty, itu salah satunya kalian punya akun VIP yang kalian gunakan beberapa bulan sekali. Nah itu biasanya barisannya kita bantu. Terus tujuannya online adalah untuk exponential customer ya. Sebelum melakukan pembelian kalian cek produk dan harga dulu. Terus sih, jawabnya gratis on delivery ya. Buat refleksi biasanya sering muncul pada review produk atau aplikasi tanpa apa yang atau berbagai atau intinya fact. What is fact? Frequently asked question. Bisa kalian bertanya tentang bagaimana cara pembelian barang. Nanti ada namanya fact. Itu nanti ada pertanyaan harus jawab pertanyaan jawaban solusi dan sebagainya. Jadi barang-barang dia tidak CS tapi dia tertulis. Tapi mungkin ini permasalahan tidak tentang kayak CS. Paling dia secara umum bagaimana cara itu, bagaimana mendapatkan cashback itu lebih secara umum. Tapi kalau CS itu biasanya terkait apa ya dalam permasalahan. Terus ini nih GS dikenal sebagai pada laptop. Terus merchandise value namanya. Nanti kalau kalian punya online shop nanti ada istilah fee
AP atau biasanya nilai. Nah ini kan pajak, ini berdasarkan harga yang di apa ya, harga terkadang siapa aja biasanya. Karena di barang itu kan ada beberapa barang kan ada pajaknya nih. Bisa kayak ini. Kalian, misalnya perusahaannya, bisa kalian perusahaan, kalian mau beli komputer bisa buat toko komputer besar. Terkadang harga sudah ikut PPN. Ya, ini kita tanyain dulu karena ini kan kita bingung bukan ada sama user nih. Karena kan beberapa barang kita nggak jelas. Nah, jadi kita sebagai perusahaan itu kalian dulu, ya harga ini sudah free pajak PPN dulu. Karena berapa harga yang terkenal sudah ikut PPN, tapi ada kalanya dari contoh lain itu ternyata harganya belum bisa harganya 5 juta itu belum pajak nanti pajak ditambahkan berapa persen dari harga masuk ke ini. Jadi harus ditanyakan dulu orang nanti kalau kayak saya bisa kalian melakukan pembelian barang sampai sama perusahaan itu ditanyakan dulu dia sudah itu pajak. COD voucher support ya seller bayar check out sudah wishlist daftar favorit produk ada yang benar seperti ini wishlist sebenarnya kalian punya produk itu tapi gratis. Seperti ini jadi seperti biasanya itu nanti kalian pegang toko apakah nanti akan memproduksi barang yang sama atau tidak. Kalau yang besar itu biasanya akan misalkan ada lagi produk review opini. Terus flash sale adalah clinical trial event. Jadi flash sale itu biasanya cuma terjadi beberapa menit. Ya, biasanya beberapa menit atau beberapa menit tinggal permainan medis normal. Flash sale itu biasanya flash sale itu sebenarnya jam 12, seringnya jam berapa? Selang 3, jam 6, 9, 12 malam. Tapi tergantung. Hari ini misalnya, kita rekorder adalah dari status ya, mengikuti driver tersampaikan. Kurir kami di perusahaan menyampaikan paket, package itu paket. Yo misalnya kita sampai dari World, kita sampai. Paket itu tidak pernah pakai tertunda, karena terlalu ramai. Karena paket terlalu rendah, karena pakai tidak satu pilihan. Biasanya pakai bulan satu pilihan nanti disebutkan oleh tanggung toko atau dari wilayah. Ternyata bisa biasanya kan kita bisa berikan garansi 6 bulan untuk penjualan. Biasanya ada barang yang disuruh bilang biasanya ada garansi. Refund itu adalah pembeli kembalikan dan sebagainya ya. Jadi kita akan sendiri. Pokoknya ini sebenarnya seputar. Nah kita akan ke sini. Ini sama. Tapi secara umum aja ya. Kisah 1. Uang yang digunakan dari kami fokus ke uangnya. Uang yang digunakan untuk membeli barang secara fisik apa tersebut? Cash, uang cash. Cash itu secara fisik ada. Kalau secara fisik, cash plus. Nah, oke. Kalau cash, nah seperti kalian COD cash, cash itu kalau kalian membayarkan ya transfer, paying dan sebagainya. Terus buat di sini aspek action adalah tes dan terus aspek ya. Terus di sini jumlah uang yang harus dibayar adalah modal cash. Kalau terus di sini operasi atau counter yang menerima pembayaran baik cash konvensional. Terus di sini uang yang dibayar customer setelah pembelian apa disebut pembayaran. Pembayaran yang bisa change. Teks itu wajar, syarat itu gaji. Nah, change itu pembayaran. Jadi change ada pembayaran enggak? Dia kan change itu artinya aturan bisa jadi pembayaran. Terus bonus purchase dia sebenarnya sekarang bayarnya mobil. Terus daftar barang dari
Terus next ya, berarti supply diskon adalah variasi ya. Jadi orang itu baik, item betis item. Kalau dalam istilah kita kemudian karena apapun atau kita organ atau apa, item itu namanya istilahnya kayak produk item. Karena enggak, kalau misal kalian bentuk baju sama apapun ya, enggak hanya bentuk apapun. Itu biasanya kan hasil dia akan terima lagi. Berapa item kan? Oh tidak ada kalau dicetak ada yang lain. Nah item satu juga maksudnya ada kayak produk namanya item. Jadi single product atau things. Ada berapa item? Ada berapa barang? Terus it's address namanya price list. Kriteria itu adalah mengenai negosiasi harga. Karena jadi pakai apa? Oh enggak. Kalau sudah ada harganya biasanya kalau ditawar, tapi kalau bisa belum ada harga, maka masih bisa ditawar. Oke, next kita ganti. Promosi gives free items dari bersama adalah hewan free. What is clearance sales? Karena menggunakan kata clearance sales, maksudnya apa? Penjualan barang lama. Nah, itu namanya kayak sel bersiap. Jadi misal produk-produk lama saya belum terjual itu rasa sebenarnya seperti itu. Biasanya dengan harga yang lebih rendah dengan harga sebelumnya. Itu namanya clearance sale. Jadi biasanya sama masih dijual. Atau misal ini bentuk store, di situ barang saya dijual semua, tapi di diskon. Terus spesial offer ini letak offer ya. Kode promo, kode yang digunakan itu sudah diekspor. Terus ini Taiwan dari luar negeri, kenapa ini beli satu dari satu? Nah, oke ya namanya Taiwan dari luar negeri ya. Kalau istilah diskon secara ya. Terus pengurangan harga selama proses spesial seperti digunakan dari sistem set biasanya. Itu agak sedikit mirip ketika akhir tahun, ketika Idul Fitri, ketika tahun baru, nah atau libur panjang itu biasanya agak banyak diskon. Spesial itu adalah tawaran spesial, misal salah satunya kayak beli ini nanti dapat free juga, beli stiker nanti dapat free stiker, nanti dapat free tali sepatu dan sebagainya. Promotion itu aktivitas untuk menarik pelanggan. Terus pengurangan harga diskon ya. Kenapa? Biar kita menunjukkan harga lebih rendah namanya price tag. Ya price tag harga. Nah biasanya kan harga asli sama harga yang dijual. Itu namanya price tag. Harga itu kayak bisa gini. Kalian bisa beritas kalau diskon nanti potongan harga. Harga itu kayak yang dua barang. Di mana nanti harganya itu nanti dikalkulasi tapi dijual kalau bisa harganya 60 dan 40 kalau beli itu kan 100 kalau belinya per item tapi kita tidak jadi 850 ya. Terus kuasa tadi ya kita kesulitan juga. Troli itu sangat mengancam. Kalau biasanya istilah dari ada satu yang tidak mengancam, ada yang sebenarnya troli itu maksudnya ada barang yang dimasukkan, kemudian ada disimpan tapi sebelum melakukan pembeliannya. Tempat di mana kamu bayar, istilahnya di dalam mengenai itu belajar juga. Di situ ada yang namanya kasir, ada yang namanya counter. Istilahnya sama, intinya buat bayar. Ya, ini kalian ke mall atau misal beli barang apa gitu ya di mall. Itu biasanya ada yang namanya kasir, ada yang namanya counter. Itu sama, artinya sempat ya, sama counter kasir itu sama. Nah, terus self service. Pernah ke sini self service kalau nggak bisa kalian beli barang. Istilahnya mungkin kalau di toko itu kalau
entah itu banking, mobile banking, transfer atau QR. Habis itu kalau kamu bayarkan nanti kontak akan keluar dari sistem itu. Kalian lewat baju kalian sendiri di bawah aja itu nanti aku namanya bank atau pasar bank masukkan sekarang itu namanya self service. Jadi kalau pilih bayar atau misalkan ke laris Mitra, kan enggak? Kan terkadang kan barang itu kan harganya kan bilang atau tertentu kalau penasaran jadi kalau kan nggak selalu kan kita harus warna yang baik kan nggak selalu paham dan kalian itu berapa mungkin tapi aplikasi itu biasanya ada namanya aplikasi yang udah bekerja kayak gitu aplikasi itu kan ada mesinnya ada kayak buat scan barcode nah itu biasanya kan itu bikin ada di situ nanti harus terpantau di layar itu juga namanya service. Kalau saya bilang sama pojok atas biasanya dia ambil di atas ini nanti saya akan jadi nggak perlu kalian harus saling kasih terus fresh produk itu kayak produk yang sebelum kita buat kita kasih agak sedikit berbeda kita akan lupa tahu bentuk uang pandangan yang ada di uang oh enggak kamu bilang siapa uang apa 50.000 enggak tahu agak kecil lagi di sini 5.000 2.000 ya apa terus ya ini sekarang uang kalau misalnya kamu butuh uang atau lawannya kalau bisa coklat itu gimana buku tambah biru tambah biru tambah hijau tambah buku merah ungu tambah hijau biru ya kalau ungu tambah coklat wah kita akan sedikit ya karena nanti pada biasanya juga akan belajar tentang keuangan ini secara umum aja misalnya kalian penasaran nah ada namanya sel itu biasanya kalau ini bulan nah itu biasanya ada pertemuan dari gede ya kalau dari bulan ini panjang terus menjadi sel dan sebagainya biasanya yang biasa potongan data itu ketika ada sisa tertentu kondisi sedikit kayak misal ada tahun terus liburan ketika itu habiskan stok untuk grand opening itu biasanya potongannya lumayan pasal itu biasanya antara jam biasanya itu pasal itu tuh pagi banget biasanya ada yang jam 5 sampai jam 6 itu ada biasanya itu kali yang merah itu sering kalau pasal itu jam berapa 5 pagi atau jam setengah 5 pagi itu hari-hari bulan atau ada tertentu ya kalau masalah itu sampai jam berapa yang pasal potongan harganya itu sampai setelah subuh itu masih jalan ya terus weekend itu biasanya 1.000 potongan lumayan pasal sama anniversary nah biasanya kalau potongan toko itu biasanya potongan ya tapi kalau menanyakan penjualan atau potongan enggak ya kalian bisa pakai ini nanti bisa dibaca apakah barang ini ada potongannya berapa ada diskon nggak kalau biasanya kita nggak tahu apa kita menipu ada potongan nggak kalau dijual kalau bisa banyak ada potongan nggak kalau tender ada potongan nggak bisa sudah ada diskon nggak pernah nggak bisa kalau kalian yang matangnya ya pak ada tanya ke mbak nanti biasanya kan mbak itu suka kalau mbak ini kira-kira jadinya harga berapa pernah nggak gitu padahal kita bisa hitung sendiri enggak mbak ini kira-kira harganya berapa kalau misal 30% dari harga 2005 berapa mbak itu bukan berapa tapi kita sendiri atau misalnya kalau itu potongannya 50 terus 20 nanti harganya jadi berapa ya saya nanti bisa dibaca ya terus diskon itu potongan harga ya
diskon. Terus kalau di semua diskon itu adalah harga original, harga asli, ya. Misal kalau 100 diskonnya 20%, maka harga aslinya adalah 80. Mungkin kita akan seperti itu ya. Anggap aja kalian belajar diskon, terus kalian membeli sendiri. Nah, di sini apa itu diskon? Diskonnya berapa? Ini berlaku sampai kapan? Kalau kalian dapat diskon atau poin di sini? Kalau siswa dan diskon nggak, mahasiswa itu biasanya pakai diskon. Oke. Promosi itu lebih ke bahasa, ya. Saya itu lebih ke peristiwa event. Saya itu lebih ke peristiwa waktunya kapan. Kalau diskon itu lebih ke harga, mainnya tuh harga berapa persen. Tapi kalau promosi itu lebih main ke bahasa Indonesia. Misal buy free, flash sale, buy now, spesial offer. Misal free gift. Nah, spesial offer to the only, limited promotion, one piece of resale. Buy now and save more. Nah, biasanya itu lebih ke bahasa ya. Nah, dapatkan ini untuk semua item. Nah, biasanya kan ini istilahnya bahasa Inggris biasanya. Buy one get one free. Nah, combo deal. Nah, biasanya beli vegetarian itu kan ada namanya combo. Pakai combo maksudnya dua. Ada yang namanya double, beli chicken satu. Kalau dua namanya double chicken. Nah, itu bahasa promosi sebenarnya. Double maksudnya dua. Tapi kan istilahnya pakai bahasa Inggris. Combo deal. Oh, ternyata beli ini dapat free es teh misalnya. Sekarang masih ada promosi nggak? Penghitung diskonnya kita kasih sedikit hitungannya. Bagaimana penghitung diskon? Diskon itu biasanya, kalau penghitung diskon itu biasanya gimana sih? Kalau misalnya harga 100, diskonnya kan 20%, hitungnya gimana? Biasanya harga mungkin 30%. Nanti dapat potongan ini kan, dapat harga potongannya baru dikurang seperti itu. Nah, kita akan dikit-dikit ya. Nah, kan bisa gini, harga udah 50.000, karena nanti kita kan pasti main yang namanya keuangan. Orang kaya juga nggak belajar keuangan, tapi ini nggak yang sederhana accounting ya. Tapi kalau seperti ini kan kayak harga. Nah, harganya 250, diskonnya 10, maka dari persennya ya, harga dari persen dikalikan harga, nanti ketemu harga diskon, baru nanti harga utama ya. Buat mengurangi harga diskon, nanti ketemu harga paling harga seperti itu. Kita akan ini harga ini baru 50.000, diskon 15%, maka kalau istilah matematika boleh pakai 15%, kan boleh pakai desimal ya, boleh pakai per dan sebagainya. Nanti dikalikan 250 jadinya 350, maka diskon 15% nya 3.500, maka 350 dikurangi. Kita akan coba soal sih nomor 1. B, dua. Oke, ya. Masih gampang, masih berbeda kan yang nol. Coba ya. Ketemu berapa? Besok berapa? Nanti soal isi saya ada ini. Ya, tapi soal saya oke ya. Ya. Terus 6. C ya. Ya kayak ini hitungannya tinggal kayak lucu banget nih. Oke B ya. Ini susah
oke ya. Nah, oh iya, itu semua ya. Sekarang ketemu, oke ya. Terus 14. 10% dari 500. 45. Terus ini 25% dari 190. Oke. Kalau 14. Oke, nah, kayak misalnya kalau ditemukan gini, 199.900 rupiah. Ya, harusnya kan itu kenapa? Biasanya harga itu kan ada namanya pengaturan harga. Kalau di manajemen ada, kalau mata poin apa biasanya pemasaran atau apa, pengaturan harga. Misal gini, ya ini cuma kalau di sekolah biasa, tapi kalau sekolah itu misal harga 1 juta dengan harga 999.900 rupiah. Biasanya orang pilih mana? Sisa 100. Mau nonton akan dibalik ada hasilnya mungkin ya. Jadi toko itu akan mengembalikan 100 rupiah. Biasanya bersama itu pakai angka yang daripada ini sejuta satu nanti 999 tidak cukup kembalikan 1 rupiah. Itu biasanya ukurnya itu pengaturannya di situ. Dari harga 199 ada 200 tinggi. 75 jadi 20%. Terus 15% dari 40. Ya, 17. 18. 19. 45. 20. Apa ini? 50.000 ya. Kalau diskonnya itu kombinasi 50 plus 20 bukan dari 70% ya. Apa itu kayak itu bisa langsung disebutnya. Kalau diskonnya misal, kalau misalnya kalian bisa ke mall ya, untuk harganya dengan diskonnya kan terus ya 50 plus 20. Maka itu gimana? Kalau langsung gitu langsung 10%-nya atau 50 dari situ jadi 50 itu diselesaikan habis ketemu nilai apa kalau nilai ya maka nanti itu ulang ke 20% nah bisa gini ya bisa 50 plus 20 dan 70% maka yang dihitung adalah misal 100.000 diskonnya 50 sama plus 20 maka dihitung 50% diskon dari 100 maka ketemu 50.000 baru nanti 20%-nya dari 50.000 baru ketemu nanti itu ada potongan diskonnya baru ketemu potongan diskon kan bisa gini ya harganya 50% dari 200 apa 100.000 tapi itu tetap 100.000 habis itu terus 20% berapa? 20%-nya ini 100 berapa? Oh, 40 jadi dia 20.000 ya, kita coba beberapa saat mungkin diskon lebih sekian nomor 1 ini nomor 2 hitung dulu 30% dari 150. Dan tak untuk ya. Terus ini 3
Berarti sama bantu ya. Dan ada satunya berapa? Oke. Terus 5. Biasanya gitu ya, sekali itu ya, sekali enggak langsung itu ya. Ya kan? Langsung itu dulu ya. Kamu kan langsung segini deh. Oh, kamu langsung ya, caranya aku segini deh. Nanti kamu beli untuk diri ya, kasih apa jalan sana ke sini ya, kamu bayar berapa? Bukan bingung sendiri. Udah setuju. Nanti kita satu-satu ya. 8. Terus sampai bilang ngapain sih bisa jawaban oke ya. B